Hello bowlers, what's up? Welcome back with me Sudi and welcome back to Splash Talk. Oke, salam dang bowlers, welcome back bersama gue Sudi dan di sana ada Yuyu dan kita hari ini udah kedatangan tamu spesial yang mana sudah menyimpan segudang prestasi lah di basket, yang dari DBL All Star, MVP DBL, dan yang gokilnya ini sempat menjadi timnas. Welcome Juan, apa kabar Ju? Halo Ko Sudi, Ko Yuyu. Nah jadi ini dengar-dengar katanya Juan kemarin habis cedera ya Ju? Iya, habis patah tangan. Habis patah tangan. Sekarang kondisinya gimana? Udah mendingan? Sekarang udah jalan 4 bulan dan terus terapi udah mendingan. Udah bisa syuting sekarang. Udah bisa syuting ya? Bisa syuting dikit-dikit lah ya. Recovery terus lah ya intinya. Jadi hari ini kita ngundang Juan bersama Yuyu. Di sini kita mau ngebahas tentang IBL. Yang mana IBL lagi panas-panasnya nih. Iya. Oke. Jadi gua juga pengen dengerin pandangan dari Yuyu dan Juan lah tentang ini. Jadi tanpa basa-basi langsung aja nih, pandangan kalian tentang tim baru yang join di IBL saat ini. Gimana, dari Yuyu dulu deh. Oke, jadi menurut pandangan saya di tim IBL ini ada 4 klub baru ya. Iya benar, 4 klub. Iya, di sini tuh bagus banget menurut saya bisa join di IBL karena dulu kalau kita nonton IBL tuh timnya cuman masih 10 atau 12 tim, jadi kurang seru. Kalau ini kan sekarang sudah 16 tim dan sudah ada sistem playoff-nya yang saling semua mengejar poin ya kan, tertinggi. Untuk itu terus membuka bibit-bibit baru nih untuk bisa Join IBL ya. Betul. Iya. Itu menurut saya sangat bagus. Iya sih. Kalau Juan gimana nih Juan? Iya, kalau menurut saya sebagai mantan pemain ya. Mantan pemain. Iya, mantan pemain. Sekarang udah nggak main? Sekarang udah bukan pemain. Oh, oke. Sebagai mantan pemain, ya saya salut sih. Maksudnya kaget juga. Sekarang bola basket Indonesia tuh ternyata benar makin berkembang. Iya. Dengan setuju sama Yuyu, dengan ditambahnya 4 tim itu, maka membuka peluang untuk pemain-pemain itu berkarir di bola basket. Kan kita tahu sendiri juga kadang ada beberapa pemain yang dan selesai di SMA atau selesai di masa kuliah, dia nggak mau lanjut jadi pemain basket. Tapi gara-gara dengan adanya tim baru ini dan yang bermaterikan bibit-bibit muda, gitu kan, jadinya menjadi motivasi bagi mereka sendiri. Oh, aku bisa kok menjadi pemain basket, atau lebih milih main basket lah ketimbang jadi karyawan. Iya, benar sih. Ada benernya. Gua setuju. Sangat bagus sih ada tim baru di IBL dan banyak bibit yang bisa join. Iya. Tapi masalahnya gimana dengan kualitas pemain yang akan join nih? Menurut kalian gimana? Apakah itu wah kualitasnya jelek nih yang join, atau kualitasnya ya standar deh, bisa main lah, atau gimana gitu? Menurut kalian untuk kualitasnya gimana? Coba dulu. Yuyu, silakan Yuyu deh. Kalau menurut saya sih tidak masalah ya, nanti akan diseleksi sendiri oleh pelatih-pelatih. Kemarin juga yang join di IBL rookie-rookinya juga melalui camp ya. Iya, ada DBL camp ya. Jadi itu bakal terseleksi sendiri pemain-pemain dengan kualitas yang dibutuhkan oleh pelatih itu di klub mana ya dia cocok gitu. Iya. Kalau dari Juan gimana Juan? Kalau dari saya sebenarnya sebuah tim itu pasti ada talent scouting. Jadi satu tim itu tidak mungkin dia akan membuat tim kalau dia tidak talent scouting dulu. Iya benar sih. Ya kan. Jadi menurut saya ya, yang sudah masuk ke IBL ini pasti dulunya juga berprestasi. Ya. Dari official, dari coaching staff dari dan pemain, lain-lain. pastinya dulu dia di zaman dia kuliah, zaman dia SMA, itu dia pasti berprestasi lah, bersinar lah. Iya benar. Gitu. Gua setuju sih. Jadi berarti SDM-nya kita kategorikan nggak yang jelek-jelek banget. enggak. Nah, kalau dari pemain, oke, kita setuju ya, sama-sama setuju bahwa pemain yang bermain di IBL di atas rata-rata lah, nggak standar sih, di atas rata-rata lah. Kalau pandangan kalian terhadap
artis-artis nih saat ini, artis-artis kayak Raffi Ahmad join ke Rans, Jovida Lopez ya join ke Bumi Iya. Borneo, Gading Marten join ke West Bandit, Baim Wong ya ke Satria Muda. Gimana nih pandangan kalian? Apakah ini akan meningkatkan industri bola basket Indonesia atau enggak? Dari Juan deh, gimana Ju? Kalau dari saya sih sangat berdampak positif gitu, karena artis-artis ini kan engagementnya tinggi ya, dengan dia memiliki klub basket, dengan dia memiliki klub bola, jangankan klub basket lah, klub olahraga gitu, pasti industrinya juga nanti akan pelan-pelan shifting dari entertainment jadinya sportainment. Iya benar, So, sporting. dan ujung-ujungnya itu muaranya satu adalah perkembangan industri basket Indonesia. Iya benar, bisa dari merchandise dan lain-lain ya. Iya, benar. Kalau dari Yuyu deh, gimana nih? Oke, kalau artis-artis dari join. saya udah pasti berdampak positif ya, karena kalau IBL ini tanpa artis-artis yang mendukung juga hebohnya itu kurang menurut Hambar saya. ya jadinya. Hambar Iya, banget. kayak kita tahu Rans Entertainment kan segede apa di YouTube. Ya Iya, kan? benar. Giliran dia masuk ke basket, jelek gitu kan. Pemain-pemainnya tiba-tiba jadi artis juga, siapa yang tahu? Bisa juga ya, kalau dari saya nih, menurut saya kayak Rans nih bisa membuka sebuah peluang untuk si pemain-pemain berbakat ini. Kayak misalnya kita ngomongin Coke deh yang ada di Rans. Bisa aja nanti suatu saat dia ke jalur artis melalui Rans Basketball itu. Betul. Menurut saya ya. Udah ada satu contoh, beberapa contoh kan, ada Denny Sumargo. Iya bener, Denny Sumargo dan lain-lain lah. Iya. Ya berarti itu sangat berdampak positif ya menurut Sangat kita ya. berdampak positif, dan kita juga tahu mungkin kan di Indonesia ini masih jarang gitu orang mau sponsorin basket ya, katanya juga hanya orang gila. Orang gila yang mau join ke basket, hanya uang gendeng yang yang mau join ke sponsorin basket. Iya, Kita benar. bersyukur lah dengan adanya. Pertanyaan selanjutnya nih buat Yuyu dan Juan. Ya. Peraturan yang diharuskan menggunakan satu pemain import yang bermain di lapangan, menurut kalian gimana? Yuyu dulu deh. Oke, kalau menurut saya ini peraturan yang cukup efektif juga ya, karena di mana kita lihat sekarang satu liga ini ada 16 klub, ya kan, di mana para pemain lokalnya juga banyak. Jadi apabila kalau kita terlalu berharap pemain asing yang turun, kita tidak akan dapat bibit-bibit dari pemain lokal kita yang akan Iya. naik. Apalagi rookie-rookie kita sekarang banyak. Berarti intinya minute Ya. play buat pemain lokal itu semakin bertambah ya. Betul. Bagusnya di sana ya berarti Ya. ya. Kalau dari Juan gimana Juan? Kalau dari saya kita lihat dari dua sisi, dari sisi baiknya, dari sisi jeleknya, sisi negatifnya. Dari sisi baiknya saya setuju sama Ko Yuyu. Artinya dengan melimit satu orang yang boleh main di lapangan, kita memberikan kesempatan untuk lokal-lokal itu untuk berkembang. Iya. Jadinya kita satu tim itu tidak berharap pada satu pemain lokal atau dua, tidak berharap dengan hanya pemain importnya, Iya. tapi dia berharap juga dengan pemain lokal-lokalnya gitu kan. Nah, sisi jeleknya tim itu tidak bisa memanfaatkan pemain lokalnya dengan pemain importnya dengan baik. Maksimal ya. Dengan Jadi maksimal. nggak dimaksimalin ya. Iya, karena kan tujuan apa sih tujuan untuk menggunakan pemain import gitu. Kalau dari pandangan aku sih memaksimalkan pemain import itu sebenarnya ada bagusnya. Iya. Saya setuju dengan ada plus dan minusnya. Plusnya itu adalah pemain lokal kita pasti banyak banget yang bakal step up. Iya. Negatifnya adalah kita nggak bisa manfaatin nih. Kita udah bayar mahal-mahal, Nah, tapi mainnya hanya sekian menit. ya, gitu kan. Tapi- Jauh-jauh dipanggil ke Indonesia. Tapi saya yakin IBL sudah mempersiapkan skenario terbaik untuk bola basket Indonesia sih. Iya. Itu sih. Menurut kalian nih, pas lagi ngebahas pemain import mana yang menurut kalian paling bagus? Dari Juan dulu deh. Kalau saya mah melihat dari tim NSH. NSH, Iya, dari tim NSH itu ada namanya Shafor Tahril Newkirk, Newkirk, guard Iya, yang kecil, Newkirk. ya kan? Itu dia averaging point sampai saat ini Sampai itu saat ini. 22 poin per game. Iya sih, gokil Dan sih. Di NSH itu dia main sendiri kok. Iya, benar. Ya kan, Mike Masih- Glover belum datang. Mike Glover masih
belum datang, sudah terdaftar tapi masih belum bermain lah. Masih belum bermain. Gitu. Dia 22 poin per game sendiri. Rekornya NSA juga bagus. Iya benar. Ya kan? NSA. Rekor NSA di IPL juga Bagus banget malah. Bagus banget dengan hanya bermodalkan satu pemain Satu import. pemain import. Gitu. Iya. Kalau dari Yuyu nih, gimana Yu? Kalau dari saya udah pasti Dior Lohon ya. Dior dari Lohon. Pelita Jaya. Iya, karena menurut saya walaupun dia tidak bisa membuat poin begitu banyak, tapi saya begitu nonton Pelita Jaya main, begitu Dior Lohon diturunkan, banyak tim-tim yang kesusahan ya, Kesulitan, ya, benar. Sehingga mereka harus coachnya harus berpikir untuk mendouble tim Dior Lohon. Gimana cara stopping Dior Lohon gitu? Iya, karena kalau dia di one on one gitu, menurut saya di IBL belum ada yang bisa stop dia. Iya. Kalau sampai saat ini, jadi menurut saya tuh suatu problem ya di Iya. tim-tim untuk menghadapi Dior Lohon. Gimana sih caranya stop Dior Lohon itu? Iya, kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Udi? Kalau menurut aku ya, Hakim Scott sih. Kalau aku sukanya malah Hakim Scott. Hakim Scott ibarat apa ya? Karena dia baru datang kan? Dia baru datang dan menurut aku dampak positifnya itu bagus banget ke run speed tuh. Dia bisa jadi leader yang baik, scorer yang baik, defender yang baik, dan menurut aku dia bisa ngangkat semangat timnya itu untuk gimana ya, untuk bakar semangat teman-temannya itu untuk jangan mau kalah gitu loh. Jadi menurut aku sih Hakim Scott sih. Walaupun umurnya udah 38 tahun. Iya. 38 tahun. Iya. Kambing hitam. Kambing hitam sih. Hakim Scott. Uncle Hakim. Shout out to Uncle Hakim. Kalau dari pemain import ya secara skill kita udah gak usah ragukan lagi lah semuanya. Kalau pemain lokal. Pemain lokal menurut kalian siapa yang paling bagus di IBL tahun ini 2021-2022 ya? Ya, Koyoyo. Oke, kalau Yuyu. dari saya udah pasti Yuda ya, Yuda Saputra. Yuda. Ya, of course. Asik nih pilihannya, Ya, Yuda. lihat saja dia kemarin Prawira menurunkan dia 40 menit tanpa Iya, ganti. Tanpa ganti. Ya, pertandingan Itu barusan. pelatihnya lupa kan yang mau ganti dia. Nggak Lupa. mungkin. Lupa dia ada Yuda di lapangan. Iya, lupa. Bisa jadi lupa. Karena di satu sisi kan pertandingan kemarin tuh lawan Pelita Jaya kalau Iya, nggak salah itu cukup ketat ketat. banget kan. Lah, Jadi yang pertandingan lawan Pelita Jaya 40 menit, pertandingan lawan Ranspik dia main 39 menit. berarti emang Sangat dibutuhkan. sangat dibutuhkan Sangat dibutuhkan, itu. Iya. Tapi kalau aku lihat Yuda ini dari secara apa ya, safety banget dia mainnya, safety banget. Kecil-kecil cabai rawit nih. Iya, betul. Dia tahu kapan waktunya buat poin, kapan service temannya. Court vision, IQ basketnya itu bagus ya. Itu luar biasa sih. Kalau Juan gimana Ju? Dari tim yang sama. Dari tim yang sama. Dari tim yang sama. Siapa nih? Ko Abraham. Abraham Damar Grahita. Memang di awal musim Ko Abraham sepertinya apa ya masih belum Menemukan Panas ya? touch-nya. belum panas. Ya, belum. Iya, belum panas. Belum menunjukkan penampilan terbaik, tapi di beberapa game ini ngelihatnya dia kayak mulai pede. Iya, iya. Sangat pede, nembak dari jauh, layup juga berani, passing juga oke. Karena dia mungkin perannya bukan hanya target man, dia juga bisa menjadi apa ya? Fasilitator. Fasilitator, benar. Iya, benar sih. Gua setuju Yuda Abraham adalah salah satu pemain terbaik di liga saat ini ya. Apalagi Abraham lah. Abraham kita udah tahu dia juga salah satu pemain yang bermain untuk timnas basket Indonesia dan merupakan salah satu tumpuhan terbaik lah untuk timnas kita saat ini. Kalau menurut aku beda nih. Gua malah ada satu pemain yang baru comeback setelah cedera apa gitu kemarin. Caleb Ramot Gemilang. Gue lihat si Caleb dari performance-nya di awal game sampai saat ini dia itu gimana ya, stabil banget sih, stabil banget. Apalagi game yang comeback dari Ketinggalan jauh. yang ketinggalan jauh. Gue lupa tuh dia lawannya siapa. Tapi di quarter 4 terakhir itu dia langsung nyetak 13 poin kalau nggak salah. Langsung comeback Dewa United jadinya menang. Jadi gua memilih Caleb Ramot Gemilang untuk menjadi top lokal lah
versi gua, Iya. versi gua. Gitu. Jadi dia bagus sih kalau menurut gua. Yuda, Abraham, Caleb. Kalau Caleb itu juga dia itu tumpuan di Dewa. Dewa. Karena di United. Dewa importnya kayaknya kurang ya. Iya. Iya. Ini udah ngambil siapa? Siapa? David Seegers. Tapi tetap David Seegers. belum perform. Belum, David Seegers belum perform, belum di peak performance-nya lah. Iya. Kalau menurut aku. Mungkin masih beradaptasi lah. Masih beradaptasi. Setelah pemain lokal yang paling sulit nih kayaknya nih. Satu tim yang bakal juara di IBL season ini dari Juan. Siapa Ju? Miliknya siapa? Ini Berat nih. subjektif atau objektif? Bebas. Subjektif aja, bebas aja. Kalau Bebas subjektif. aja. Kalau subjektif, saya adalah seorang fans berat dari klub Pelita Jaya, Wow. PJ Holics. TJ Holics, Saya tetap megang Pelita Jaya untuk juara. Pelita Jaya. Iya. Karena bener tadi di sana ada Diorohon. Iya, dia Romo. Di sana juga ada Prastawa. Regi. Ada Regi dan kedalaman skuadnya itu rata gitu kalau Pelita Jaya. Iya. Karena ada pemain-pemain muda kayak Arigi juga ya. Iya. Arigi, ada Fernando Manangsang. Jangan lupa tuh, Fernando adalah bibit muda yang bagus banget saat ini. Iya. Menurut aku ya. Pelita Jaya dari Juan, gimana Yu? Menurut lo nih, siapa yang bakal jadi juara di IBL season ini? Kalau menurut saya yang bakal juara tahun ini adalah Prawira Bandung. Prawira Bandung. Asik nih Prawira Bandung. Karena di tahun ini mereka sangat kompak dan lagi panas-panasnya nih. Jadi para pelatih bisa memakai opsi yang banyak untuk bisa memainkan Yuda, Abraham dan semuanya bisa scoring. Iya. Dan pemain importnya tahun ini lumayan bagus. Siapa tuh pemain importnya? Spencer ya? Iya, Spencer. Dan satu pemain importnya yang baru masuk, Sterling itu Sterling. pernah juara 3 point contest. Ya Sterling, gua kemarin ada nonton sih satu momen dia back to back 3 kali 3 point berturut-turut dalam 3 kali offense. Itu gokil sih dia. Prawira. Dari segi defense juga memang bagus ya, kompak ya, solid. Dan Prawira tahun ini beda dengan Prawira tahun sebelumnya. Tahun ini mereka lebih menggunakan pemain yang muda-muda. Iya, pemain muda. Nah, jadi energinya masih ada, masih panas. Ya itulah Coach Dev jagoin di situ. Iya. kan. Gokil sih. Kalau mereka bisa pertahankan ini sampai akhir, saya rasa sih Bisa, kalahin Pelita Jaya bisa. Oh. Karena barusan Pelita Jaya juga udah kalah. Dan kebetulan teman kita ada main di Prawira juga Iya. ya. Ada Timo Ada ya. Timo. Shout to Timo, kalau lu nonton ini, lu tahun ini gokil sih lu. Iya. Gokil. Kalau menurut gua nih, yang bakal juara di IBL season ini, West Bandit. Dari komposisi pemainnya, menurut gua cukup deep. Dan secara pengalaman mereka juga di tahun lalu kebetulan ngalahin Prawira di Semifinal. semifinal. Di perempat final. Perempat final dan mereka masuk ke semifinal. Iya. Menurut gua West Bandit sih. West Bandit yang bakal juara tahun ini. Tahun ini. Gua yakin sih mereka ya walaupun saat ini mereka lagi struggling dari defense, offense mereka lagi struggling, tapi secara komposisi pemain nih gue yakin bisa ada Patrick, ada Ragil, Rio DC step up banget tahun ini. Terus Widi, Iya. ya ada Widi juga kan, yang cukup berpengalaman lah. Komplit juga ya. Komplit sih, termasuk komplit sih. Cuman ya tergantung mereka gimana ngatasin strugglingnya itu. Nah, kebetulan Habib cedera. Iya, Habib. Kan? Habib Main Habib. satu angkatan ya sama lu ya kemarin ya. Zaman dulu lah. Zaman dulu. Pernah main bareng. Dulu belum bisa syuting dan sekarang Wah, jago gokil sih. banget 3 poinnya. Iya sih. Gila. Oke, untuk final ideal menurut kalian nih versi Juan, versi Yuyu. Final ideal tahun ini siapa sih yang paling cocok untuk ditonton? Prawira melawan Pelita Jaya. Prawira Pelita Jaya. Iya, ini match up nih. Iya. Prawira Pelita Jaya nih. Kalau Juan
Pelita Jaya melawan Satria Muda. Satria Muda. Karena memang ada dendam tersendiri Pelita Jaya dengan Satria Muda. Iya, tapi belum bisa gantiin El Clasico ya. Iya. Walaupun saat ini memang kita akui mereka adalah dua tim terbaik saat ini ya. Iya. Pelita Jaya dan Satria Muda. Kalau dari gua, West Bandit melawan Satria Muda. Sama-sama satu divisi itu ya. Satu divisi. SM sangat dijagokan ya. SM sangat diunggulkan, tapi gua tetap West Bandit. Banditos selalu di hati. Oke, jadi inilah sekian obrolan kita mengenai IBL season ini bersama Juan dan Yuyu. Oh, kalau boleh ini dong Ju, pesan-pesan buat bowlers nih yang lagi nonton, yang baru mau mulai basket ataupun udah kehilangan motivasi untuk basket, boleh dong pesan dan ininya. Wah, pesan-pesan ya? Iya, pesan-pesan untuk motivasi di luar boleh. sana yang ingin memulai karir di basket, tetap latihan, tetap bekerja keras, karena hard work beats talent when talent doesn't work hard. Nikmati prosesnya ya. Nikmati prosesnya saja, dan sekarang basket tidak seburuk itu. Iya. Menjadi pemain basket adalah kebanggaan tersendiri. Asik. So buat bowlers, jangan berhenti loh, nikmatin prosesnya sampai ke tujuan. Itu adalah pesan dari Juan ya. Oke, sekian. Thank you ya udah nyempetin datang Ju ya. Thank you. Oke. Udah nyempetin datang ke Thank sini. you. So, sekian obrolan kita hari ini mengenai IBL, dan jangan lupa follow Instagram kita di @sudi y-nya 2 _nya 2 Juan Maulana. Juan Maulana Yuharsan. Yuharsan, dan jangan lupa follow @splash_brother_. Oke, jangan lupa like, share video ini, dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. See you on next video. Bye guys.